Sesajen misalkan. Sesajen, Kiai melihat ada orang sesajen, nasi sekepel, ada bawang merah, ada cabai merah. Ditanya oleh Kiai, apa ini? Ini sesajen Kiai untuk mengusir roh jahat. Kata Kiai, Anda kan mampu, ya cukuplah mapan. Maka potong kambing dengan beras 20 kilo, 30 kilo. Tanya pada Kiainya, Kiai, ini taruh di pojok mana ini? Bukan ditaruh di pojok, tapi dimakan oleh para tetangga, teman, karib, sobat, terutama fakir miskin. Tapi sebelum dimakan, berdoa dulu, minta pada Yang Maha Kuasa. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, keluargamu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Santri itu sebenarnya cikal bakal prinsip nilai-nilai kebangsaan, lintas agama, lintas kelompok, lintas budaya, lintas suku. Karena santri dibekali oleh para kiai di pesantren agar menjadi orang yang pandai bergaul, bisa bermasyarakat, bisa berteman, menerima semua orang pihak. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh bermusuhan kepada siapapun kecuali yang zalim, yang melanggar hukum, itu baru dianggap musuh. Selama orang itu tidak termasuk zalim, non-muslim, beda agama, beda suku, beda kelompok, beda budaya, jangan dijadikan penghalang kita membangun persahabatan. Itu pada dasarnya. Maka Kiai Hasyim Asy'ari ketika membangun Nahdlatul Ulama mempunyai 3 ukhuwah, 3 solidarity. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, dan ukhuwah insaniyah, pergaulan atau persaudaraan kemanusiaan. Nah, ini nanti akan menjadi cikal bakal generasi atau kelompok umat yang akan mempertahankan, akan paham betul bagaimana mempertahankan keutuhan NKRI ini. Bagaimana mempertahankan kesatuan masyarakat. Sebuah bangsa itu harus bersaudara. Prinsip dari kesatuan adalah persaudaraan yang dibangun. Yang jadi pahlawan persaudaraan. Yang dikemukakan di ada persaudaraan. Nantilah keuntungan, interest, hasrat, ego, hedon, itu nanti belakangan. Yang pertama adalah kepersaudaraan. Maka sangat penting sekali apa yang telah disampaikan para kiai, terutama Kiai Hasyim Asy'ari, ukhuwah wataniyah. Kalau sudah persaudaraan itu mantap, lahirlah sebuah bangsa yang kokoh dan bersatu, baru di atas persaudaraan yang mantap itulah kita bangun yang lain-lainnya. Yang Islam bangun Islam, yang non-Muslim bangun syiarnya, agamanya masing-masing. Di atas tanah air yang kokoh dan bersatu. Ini kecerdasan para aulia, kecerdasan para wali songo terutama dalam membangun persaudaraan umat Islam berhadapan dengan non-Muslim ketika itu. Sama sekali tidak ada kekerasan, tidak ada perang, tidak ada tumpahan darah. Hanya 50 tahun. Dari tahun 1450 sampai 1500, masyarakat Islam sudah berada di mana-mana, sampai-sampai kerajaan Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya hilang dari peta sejarah tanpa peperangan, tanpa konfrontasi, tanpa berdarah-darah. Hanya pendekatan budaya. Kalau mau supaya lebih mantap, saya contohkan satu saja deh. Sesajen misalkan. Sesajen, Kiai melihat ada orang sesajen, nasi sekepel, ada bawang merah, ada cabai merah. Ditanya oleh Kiai, apa ini? Ini sesajen Kiai untuk mengusir roh jahat. Kata Kiai, Anda kan mampu, ya cukuplah mapan. Maka potong kambing dengan beras 20 kilo, 30 kilo. Sudah dimasak beras jadi nasi 50 piring, sudah potong kambing jadi gulai atau jadi lauk 50 mangkok. Si orang itu tanya pada kiainya, Kiai, ini taruh di pojok mana ini? Bukan ditaruh di pojok, tapi dimakan oleh para tetangga, teman, karib, sobat, terutama fakir miskin. Tapi sebelum dimakan, berdoa dulu, minta pada Yang Maha Kuasa. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, keluargamu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Itu antara lain cara bagaimana Kiai mendakwakan Islam pada
masyarakat Jawa ini. Satu lagi contoh, Sunan Kudus. Nama lengkapnya Ja'far Shadiq Ibn Utsman Al-Hamadani. Itu datang dari Hamadan, Persia. Melihat masyarakat Hindu melihat sapi disembelih masih tidak enak, walaupun sudah masuk Islam. Walaupun sudah masuk Islam, melihat sapi disembelih masih tidak enak rasanya. Karena waktu di Hindu, sapi dihormati. Maka Sunan Kudus mempunyai ijtihad, Kudus dan sekitarnya, Pati dan Jepara itu tidak boleh potong sapi, tapi diganti kerbau. Padahal di Quran nggak ada. Kerbau itu nggak ada. Korban itu onta, sapi, kambing. Tapi Sunan Kudus berhasil dengan ijtihadnya mengganti sapi dengan kerbau. Sampai sekarang di Kudus, di Pati ada soto kerbau, nggak ada soto sapi. Inilah langkah-langkah bijak bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih animis atau sudah Hindu atau Buddha, sehingga mereka menerima ajaran Islam berkat kelihayan strategi dakwah para Wali Songo. Nah, ketika terbentuk masyarakat yang taat beragama, yang punya nilai-nilai akhlakul karimah, maka mereka diberi nama santri. Oleh karena itu, sejak dulu sampai sekarang, santri memiliki tipologi, memiliki ciri khas, yaitu masyarakat umat Islam yang menjalani agama dengan baik, dengan benar, taat beragama, berakhlak mulia, dan hormat pada kiai, pada guru, pada masyayikh. Nah, tahun belasan, apa tahun 16 atau tahun 17 lah. Dunia Islam dipimpin oleh satu khalifah, satu pemimpin sentral di Turki, Khalifah Ottoman. Akan tapi waktu itu Khalifah Ottomani the sick man, orang sakit, Rajul Marid orang sakit yang nggak mampu apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Wilayahnya dijajah semua. Irak, Mesir, Sudan, jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda, semua dikangkangi oleh kolonial di semua wilayah Islam. Tinggal Turkinya saja yang tidak dijajah. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai kecerdasan, waskito. Waskito itu apa? Kearifan, memprediksi dengan benar, yaitu kalau bahasa kasarnya ramalan lah, atau ya ramalan, nubuat, bahwa khilafah itu nanti akan bubar. Hasyim Asy'ari itu, bahwa khilafah nanti akan bubar. Kalau nanti khilafah itu bubar, jangan sampai di Nuswantoro ini, Nuswantoro ya, Nusantara maksudnya, umat Islamnya menjadi sekuler. Menjadi umat Islam yang tidak ada semangat beragama. Menjadi sekuler lah. Memang rencananya Belanda juga ingin mensekulerkan umat Islam. Maka kenapa kiai-kiai mengharamkan anaknya sekolah di Belanda itu karena nanti akan jadi orang sekuler. Itu kan kebijakan Belanda tahun berapa? Tahun 19 berapa itu? Yang katanya politik etik gitu. Membuka sekolah tapi nanti tujuannya supaya anaknya orang Islam tetap sekuler. Nah, Hasyim Asy'ari tahun 16-17 sudah mengatakan ini nanti khilafah akan bubar. Kalau nanti khilafah bubar, jangan sampai umat Islam di Nuswantara ini menjadi umat masyarakat yang sekuler, maka buru-buru cepat-cepat Hasyim Asy'ari menggabungkan antara teologi dan nasionalisme. Keluarlah jargon sangat terkenal, hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Mohon maaf, saya di Timur Tengah 14 tahun, 13 tahun setengah lah. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Tidak ada ulama yang punya jargon hubbul watan iman di Timur Tengah. Nggak saya temuin. Apa Syekh Yusuf Qaradawi, apa Syekh Ghazali yang besar-besar itu. Nggak pernah mengatakan hubbul bahwa nasionalisme itu bagian dari iman, bagian dari teologi, bagian dari iman kepada Tuhan. Maka bagi yang nggak senang, yang teman-teman kita yang agak kanan itu selalu bertanya, apa ada hadisnya itu? Ya bukan hadis, nggak ada hadisnya. Ini ijtihadnya Hasyim Asy'ari kok. Supaya antara teologi agama, iman, dan politik kebangsaan nasionalisme harmonis. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Betul. Tahun 1924,
Khilafah Ottoman bubar. Yang membubarkan Mustafa Kemal Atatürk, khalifah terakhir namanya Abdul Majid, dibuang ke Jerman sekeluarga. Umat Islam goncang, khilafah bubar, umat Islam tanpa pemimpin goncang. Pernah ada pertemuan ingin membentuk khilafah lagi, gagal. Pertama kali ada kelompok yang ingin membentuk partai politik dan dengan semangat nasionalisme melawan penjajah adalah Partai Ba'ath, Partai Sosialis Sekuler, Ba'ath. Pendirinya namanya kebetulan beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq mengkader pemuda-pemuda Arab agar dengan semangat nasionalis agar melawan penjajah. Dari Irak misalkan Hasan Bakar nanti akan punya anak buah yang hebat, Saddam Hussein, Tohes Ramadan, Tariq Aziz dan seterusnya. Dari Syria Abdul Karim Qasim nanti akan diteruskan oleh Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Mu'alim Sayyid. Dari Mesir Zakaria Muhyiddin akan punya anak buah Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair bin Bella, Harib Boumediene, Azz Bouteflika, Shadli bin Jadid. Dari Tunis Habib Bourguiba, dari Sudan Ja'far Numeri. Itu semua aktivis-aktivis Partai Ba'ath, nasionalis, sekuler, sosialis, Qaumiyah, Ishtirakiyah, Almaniyah. So, kemudian umat Islam tahun 36-37 membentuk partai politik namanya Ikhwanul Muslimun. Islam mempunyai partai politik untuk mengimbangi partai yang sosialis tadi sekuler, tapi tidak radikal sebagai pengimbang, yaitu dibentuk oleh Syekh Hasan Banna, seorang ulama yang moderat, ulama besar, asli Maroko tapi keluaran Al-Azhar. Walhasil itu pertama kali begitu.